Oke, gue Danang, di channel YouTube ini, eee, gue udah bikin sebenarnya udah lama ya akun YouTube ini ya. Dulu tuh niatnya untuk ngebikin podcast gitu, untuk ngobrol secara secara Zoom sama temen-temen gue di waktu Covid dulu ya. Itu di tahun 2021, 2021, 2022 gitu. Tapi, berjalan beberapa kali doang, 3-4 kali ya, dan pada akhirnya konten untuk YouTube di channel gue, berhenti begitu saja gitu. Eee, Mungkin sekarang gue bakalan mengisi konten di YouTube ini ya pelan-pelan, step-nya mungkin langkah awalnya adalah mengenai konsistensi ya. Untuk sekarang di penghujung akhir tahun 2025 di bulan November, eee, kayaknya gue bakalan cerita-cerita aja deh mengenai diri gue sendiri ya. Eee, dengan keadaan ya kayak sekarang ini, gue ada di kamar kosan gitu, eee, lebih untuk belajar konsistensi aja ya mengenai dunia, konten gitu di YouTube. Hari ini gue mau ngobrol juga tanpa teks gitu, tanpa ide, tanpa arahnya mau kemana, ya udah ngobrol aja gitu kan. Sebagai monolog aja gue ngobrol. Berbicara mengenai, tren atau bukan tren ya, media gitu ya. Sebenarnya dari zaman sekolah, SMA lah ya, gue itu udah hobi nulis gitu dulu. Hobi nulis. Nulisnya tuh ya paling, di gue dulu punya buku harian gitu ya, diary dari SMA gitu. Sampai terakhir itu kuliah ya gue, bukan sering, rajin menulis minimal setiap 1 minggu tuh pasti ada tulisan gue gitu. Yang letaknya udah nggak tahu kemana juga ya buku itu. Berbicara mengenai banyak hal gitu, dari pengalaman-pengalaman yang sehari-hari, ya cerita-cerita anak sekolahan SMA lah ya. Dan gue mengalami gitu fase-fase, media, sosial awal-awal ya. Gue dulu mengalami Friendster, ketahuan banget umurnya. Kalau ngomongin Friendster ya. Friendster dulu pernah ngalamin. Terus, hobi gue menulis itu sempat gue aplikasikan itu di media blog ya. Dulu, dulu tuh ada Blogger sama WordPress, mungkin sampai sekarang juga masih ada ya, Blogger. Blogger sampai dulu, ya role model gue waktu nulis-nulis itu kan pasti, Raditya Dika ya dulu. Gue hobi, baca-baca novel dia juga dulu, Raditya Dika. Wah sekarang sosoknya udah dikenal, sebagai YouTuber ya mungkin ya kalau sekarang ya. Tapi generasi di gue gitu, di generasi 90-an pasti mengikuti Raditya Dika sewaktu jadi penulis, pasti juga ngikutin sampai hari ini gitu, dia sebagai konten kreator gitu kan. Perubahan fase dia gitu. Berbicara mengenai dia menulis pengalaman hidupnya sehari-hari di buku, dan itu, gue juga, mencoba menerapkan itu gitu. Menerapkan dari pengalaman-pengalaman yang ada, gue terapin di, gaya menulis gitu, dari buku harian ke blog. Cuman sekali lagi memang, konsistensi itu memang, nggak semua orang itu bisa ya. Konsistensi menulis itu, kayak gue menulis rajin itu,
beberapa lama gitu, paling nggak nyampe 3-4 bulan setelahnya, dalam 1 tahun ya hitungan interval 1 tahun gitu berhenti. Kalau dicari-cari alasannya pasti ada alasannya. Alasannya mungkin dulu tuh nggak semua internet itu se se apa ya, semurah sekarang gitu. Kayak dulu memang internet kan masih mahal ya. Jadi kayak harus ke warnet dulu nulis, harus nyewa dulu per jamnya. Tapi itu ya cuma alasan doang sih. Pada akhirnya kan gue beli modem gitu, modem buat internet dulu di rumah gitu, pakai laptop. Itu di tahun-tahun 2008-2009 ya, di SMA. Jadi sampai waktu itu gue juga ikut kursus ya, bikin blog, bikin gimana caranya bikin website. Waktu itu kursus di Batam ya, waktu itu di Politeknik Batam kalau nggak salah kursusnya itu. Sempat ikut-ikut juga di Batam dulu ada kompetisi blog ya. Jadi sempat ikut juga mewakili sekolah. Ya mewakili sekolah, kita ngegrup itu ngebikin kalau nggak salah profil sekolahan deh, kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah deh waktu itu ya. Dan pada akhirnya ya memang ini untuk diri gue sendiri ya. Gue memang nggak konsisten gitu dengan apa yang gue lakukan gitu. Melakukan itu gitu, menulis di blog gitu. Parameternya mungkin kalau gue evaluasi hari ini mungkin kurang motivasi ada gitu coy, cuman pada akhirnya itu akan hilang aja gitu konsistensinya. Mungkin ya gue nggak menjalin siapa-siapa sih, tetap banyak alasan dan yang itu diri gue sendiri. Nah, waktu di kuliah gue juga punya kalau teman-teman tahu ya, ada namanya dulu tumbler. Bukan tumbler sekarang yang buat minum tanpa botol plastik ya. Tumbler blog namanya. Dulu waktu awal-awal kuliah di tahun 2012-an sempat bikin juga tuh. Jadi dia sama blog juga bentuknya kayak WordPress ataupun Blogspot, cuman lebih ada variasi buat foto-fotonya gitu. Sebelum tergantikan sekarang ya dengan adanya Instagram ya. Instagram dulu kan awal-awal tahun berapa ya? Mulai-mulai booming 2013-2014an ya. Jadi di Tumblr itu lebih variatif dan lebih gampang gitu untuk dibikin. Jadi kalau dulu WordPress awal-awal ya, Blogspot itu harus pakai CSS, harus bikin apa namanya widget ya. Jadi tampilan-tampilannya itu dibikin kayak gimana tuh. Sekarang udah enak gitu. Kalau seandainya nggak bisa ya nggak bisa desain, ada Canva. Nggak bisa atau langsung beli di template-nya di WordPress, bisa langsung. Lebih enak lah sekarang untuk alasan-alasan yang dahulu ada gitu mengenai tampilan blognya sekarang jadi lebih gampang karena ada fasilitas itu. Tapi tetap aja kalau seandainya tidak punya rasa konsistensi dan nggak punya jiwa ataupun kesukaan untuk menulis di hal itu juga bakalan sulit ya. Nah, sekarang ini ada platform YouTube. Nah, di platform YouTube ini gue memulai di tahun 2021 dan pada akhirnya kayak kok berhenti lagi ya mengenai bikin konten gitu. Dan sekarang di tahun 2025 tuh pengen gue, setidaknya ini bukan untuk mengejar apa ya, gue pengen jadi YouTuber atau apa, gue pengen konsistensi gitu melakukan suatu hal. Nah ini makanya dimulai di ujung tahun 2025 ya, gue pengen konsisten upload gitu tentang konten-konten di YouTube.
ya dimulai dari hari ini gitu. Sebenarnya sudah ada ya konten gue di YouTube ya, kayak gue kan hobi main tenis ya, dan nah itu salah satu hal yang konsistensi yang gue lakukan sekarang ini tuh main tenis. Cerita mengenai tenis itu gue baru bersentuhan bertemu dengan tenis itu di tahun 2023 ya. Jadi gue kan kerja proyek ya. Gue dulu kerja di luar Jakarta sebelum tahun 2023, gue di luar kota lah. Nah, jadi memang pekerjaan gue menyita waktu, menyita aktivitas gitu untuk di luar pekerjaan itu. Nah, sekarang gue ada di Jakarta dan di tahun 2023 itu memang lagi boomingnya main tenis. Nah, awal cerita itu gue diajak sama manajer gue pertama kali main tenis, padahal gue sama sekali nggak bisa main. Gue sama sekali nggak pernah menyentuh raket tenis, itu gue diajak untuk bermain tenis. Dan first impression gue waktu gue bersentuhan dengan bola tenis, waktu mengayuh raket itu feel kayak, wah enak ini, olahraga apa ini? Terus main terus meskipun bolanya terbang jauh gak karuan ya awal main tenis. Jadi gue seneng banget asli bener. Itu di bulan Mei 2023. Nah, habis dari situ gue latihan tenis coaching di bulan Juni, dan setelah itu dari tahun 2023 bulan Juni sampai hari ini, setiap bulannya, setiap minggu gue selalu main tenis, nggak pernah absen. Ya, setiap bulannya gue pasti main tenis sampai hari ini. Absen itu waktu bulan puasa. Nah, di tahun 2024 sama 2025 ini gue absen itu pasti sebulan full. Gue absen lah di bulan puasa. Tapi kalau gue nilai juga sebenarnya itu salah juga ya. Harusnya mau puasa tetap main aja malam, karena berefek di badan gue, jadi bertambah berat badannya kalau di bulan puasa nggak olahraga. Itu mungkin nextnya di 2026 gue bakal tetap bermain tenis di malam hari ya. Nah itu tadi, gue udah mempunyai suatu hal yang konsisten gue lakukan gitu di luar kegiatan aktivitas gue ya. Jadi nah YouTube tuh menjadi content creator yang ada di sekarang ini ada gitu. Gue pengen konsisten aja gitu, pengen konsisten mengupload konten-konten yang untuk gue bagikan ke teman-teman semuanya gitu. Sebenarnya untuk diri gue sendiri ya, sebenarnya buat ya, sekarang kan eranya memang era visual ya. Jadi mungkin udah jarang lah orang membaca di artikel apa gitu, pasti nontonnya udah langsung video gitu kan. Ya. Tahun lalu di 2024 itu gue udah ikutin tuh pelatihan mengenai content creator itu bersama coach Indra gitu, sama Deddy Corbuzier waktu itu tahun 2024. Dan memang diajarkan untuk proper lah untuk bikin konten itu, idenya apa, terus cakupan penontonnya tuh siapa, marketnya tuh siapa gitu. Jadi dijelaskan gitu, sebenarnya konten kreator itu nggak cuman ngebahas view, tapi juga bisa dapat penghasilan itu bisa dari sponsor apa segala macam. It's nice gitu dan sangat bersemangat gitu. Cuman balik lagi ke gue sendiri ya, emang gue nya sih yang memang belum konsisten lah untuk melakukan sesuatu hal gitu. Dan
habit ini gue pengen rubah gitu, pengen gue improvement lah, perbaikan lah. Karena kalau di Jepang kan ada istilahnya kaizen ya, menjadi lebih baik setiap harinya gitu kan. Nah improvement ini kayaknya memang harus gue lakukan gitu. Gue pengen menjadi lebih baik lah sebagai manusia, juga sebagai pribadi individu. Gue ingin menjadi lebih baik. Itu sih, bisa menjadi konsisten. Ini bakal gue upload seapa adanya dengan video yang ada hari-hari ini ya, buat reminder diri gue juga untuk konsisten dalam membuat konten di YouTube. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.